Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya selalu mengingat Bapak Ibu Saudara di dalam doa-doa saya. Saya selalu berharap dan berdoa agar Tuhan menjaga kita dan selalu melindungi kita, sehingga kita selalu dalam keadaan fit, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi sebuah persembahan yang berkenan dan harum di hadapan-Mu. Tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan bekerja, Roh-Mu bekerja, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Pandemi Corona belum juga berakhir, meskipun sudah 6 bulan lamanya kita menjalaninya. Dan juga ditambah dengan resesi ekonomi, sulitnya orang mendapat pekerjaan, sulitnya orang mendapatkan uang. Pemerintah sudah mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap untuk menghadapi resesi ekonomi. Dan banyak orang menjadi stres karenanya. Banyak orang menjadi panik karenanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi situasi sulit seperti ini? Tuhan mau supaya kita tetap kuat dan tetap bertahan melewati situasi sulit apapun. Itulah sebabnya firman Tuhan saya beri judul hari ini, kekuatan baru seperti burung raja wali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Allah berkata demikian, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita kuat dan cakap dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Dia berjanji untuk memberikan kepada kita kekuatan baru seperti yang ada pada burung raja wali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang beranggapan bahwa orang yang kuat adalah orang yang mempunyai fisik yang kuat, otot-otot yang kuat. Padahal tidak selalu demikian. Saya ingat dengan seorang petinju luar biasa bernama Edwin Valero dari Venezuela. Semasa karirnya dia telah bertanding selama 27 kali. Dan hebatnya, 27 kali dia mengkanvaskan lawan-lawannya. Dia menang KO. Digadang-gadang Edwin Valero ini akan menjadi petinju legendaris yang akan selalu dikenang. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Suatu malam ketika dia menginap di hotel bersama dengan istri dan anak-anaknya, dia terlibat dalam sebuah percekcokan dengan istrinya. Lalu kemudian dia menjadi kalap dan dia menikam istrinya beberapa kali, sampai akhirnya istrinya meninggal. Lalu kemudian polisi menangkap Edwin Valero ini dan menjebloskannya ke dalam tahanan. Dan di dalam tahanan,
Edwin Valero ini memutuskan untuk bunuh diri. Dia menggantung dirinya dengan baju yang dia kenakan. Keesokan harinya polisi mendapati Edwin Valero sudah mati gantung diri. Seorang yang mempunyai fisik kuat, seorang yang punya otot yang kuat, tetapi jiwanya rapuh, rohnya lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita itu memiliki jiwa yang kuat, memiliki roh yang kuat, sehingga kita boleh cakap dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang kita hadapi akhir-akhir ini. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, kita diingatkan bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru seperti yang ada pada burung Raja Wali. Coba lihat kembali di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa pengertian menanti-nantikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya melihat pengertian ini dari teks asli dalam bahasa Ibrani. Menanti-nantikan Tuhan itu merujuk kepada 3 hal. Yang pertama adalah sebuah kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan. Kata ini berkali-kali dipakai di dalam Perjanjian Lama untuk menunjukkan sebuah kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Raja Daud berkata dalam Mazmur 130 ayat yang kelima, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang hebat. Dia seorang pahlawan yang perkasa. Raja-raja bangsa-bangsa takluk di bawah kakinya. Dia memiliki prajurit-prajurit yang hebat. Namun demikian, dia meletakkan bahwa rasa amannya itu terletak di dalam hadirat Tuhan. Itulah sebabnya dia mencari hadirat Tuhan. Dia merindukan hadirat Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di beberapa ayat yang dia tuliskan, di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, dia berkata. Ini menunjukkan sebuah kerinduan Raja Daud kepada Tuhan yang dia lukiskan seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair, yang merindukan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Lalu kemudian di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, dia juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi dari bagian ini kita bisa melihat bahwa begitu luar biasanya kerinduan Raja Daud kepada Tuhan. Di bagian lain dia juga berkata, aku merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Dia juga berkata, aku merindukan Tuhan seperti seorang penjaga merindukan fajar pagi. Ada banyak ilustrasi-ilustrasi yang Raja Daud ungkapkan untuk menunjukkan betapa besar kerinduannya kepada Tuhan. Sebab dia tahu letak kekuatan dia terletak di dalam hadirat Tuhan. Setiap pagi ketika dia membuka matanya, yang pertama dia cari adalah Tuhan. Dia bersujud. Katanya dia, aku mau membangunkan fajar, katanya. Dia mau bangun lebih dulu daripada matahari. Dia mau menghiasi paginya dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itulah menjadi sumber kekuatan. Itu memberikan kepada dia stamina. Itu memberikan kepada dia vitalitas. Itu memberikan kepada dia energi. Sehingga dia dapat kuat dan cakap dalam menghadapi setiap pergumulan yang dihadapi. Raja Daud tentu saja menjadi seorang raja dengan sebuah bangsa yang besar,
yang kompleks dengan masalah-masalah. Tetapi dia tidak mau menjadi stres, menjadi frustasi, menjadi depresi karena berbagai tantangan yang dia hadapi. Letak kekuatan dia ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Situasi-situasi seperti ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan mau untuk memberikan kepada kita kekuatan baru seperti yang ada pada burung Raja Wali. Tetapi semuanya bergantung kepadamu. Apakah engkau merindukan hadirat Tuhan? Apakah engkau rindu menyembah Dia? Apakah engkau merindukan firman-Nya? Apakah engkau merindukan Tuhan setiap hari dalam hidupmu? Kalau itu yang terjadi, engkau akan dibuat oleh Tuhan menjadi kuat seperti burung Raja Wali. Yang kedua, kata menanti-nantikan Tuhan itu berarti pemusatan pikiran kepada Tuhan. Nah, orang-orang Israel di konteks pembacaan kita, itu mereka diingatkan supaya mereka tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Sebab mereka selalu berpikir mengenai nasibnya. Bagaimana mereka ditawan oleh Babel selama 70 tahun. Lalu kemudian mereka merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Lihat saja di dalam ayat yang ke-27. Mereka berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku." Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka mengeluh sepanjang hari. Mereka mengeluhkan mengenai nasibnya. Mereka mengeluhkan mengenai penawanan dari bangsa Babel. Mereka mengeluhkan mengenai ketidakhadiran Tuhan dalam setiap situasi sulit yang mereka hadapi. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Itulah sebabnya Tuhan menyapa mereka dengan sebutan apa? Yakub. Dengan sebutan Israel. Ini adalah sebutan khusus. Tuhan mau mengingatkan, kamu tuh sudah aku pilih. Kamu sudah aku khususkan. Bagaimana mungkin aku dapat mengingkari perjanjianku? Mereka terlalu fokus dengan kesulitan mereka. Tapi Tuhan berkata, akulah Allah yang kekal. Allah El Olam. Allah yang kekal atas semesta alam. Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Orang Israel diminta untuk tidak berfokus memusatkan perhatian pada kesulitannya, tapi berfokus kepada Tuhan, Allah yang kekal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya suka sekali mengapa firman Tuhan memberikan kepada kita ilustrasi seperti burung Raja Wali. Nah, Bapak Ibu Saudara, burung Raja Wali ini berbeda dengan burung-burung sejenisnya. Itulah sebabnya Raja Wali itu disebut sebagai Raja Unggas atau Raja Burung. Burung Raja Wali mempunyai kemampuan hidup sampai 70 tahun. Tapi saat-saat yang paling krusial dalam hidup Raja Wali adalah ketika mereka berumur 40 tahun. Mereka diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Apakah mereka akan menjadi mati? Oleh karena apa? Oleh karena paruhnya telah menjadi panjang sehingga kesulitan di dalam menerkam dan memangsa setiap buruannya. Lalu kemudian sayap-sayapnya sudah terlalu lebat, tidak kuat membawa tubuhnya untuk terbang tinggi. Dan kuku-kukunya pun sudah mulai memanjang dan tidak tajam lagi untuk mencengkeram buruannya. Itulah sebabnya ketika burung Raja Wali berumur 40 tahun, dia harus memutuskan apakah dia akan menjalani sebuah transformasi hidup yang menyakitkan atau mereka akan mati. Dan biasanya burung Raja Wali akan memilih yang pertama. Mereka akan melakukan sebuah transformasi, mereka akan terbang tinggi ke atas gunung batu. Dan di tempat yang tinggi itu, apa yang dilakukan burung Raja Wali? Mereka mematuk-matukkan paruhnya itu di gunung batu sampai terlepas. Sebuah proses yang sangat menyakitkan. Dan setelah paruhnya lepas, burung Raja Wali menanti sampai paruh yang baru tumbuh kembali. Begitu paruhnya mulai tumbuh kembali, paruh itu dipakai untuk mencabut kuku-kukunya. Sebuah proses yang sangat menyakitkan tentu saja. Tetapi mereka jalani.
Ketika kuku-kukunya sudah dicabut, lalu mereka menunggu sampai tumbuh kembali kuku-kuku yang baru. Nah, setelah kuku-kuku yang baru tumbuh, kuku-kuku ini dipakai untuk mencabut sayap-sayapnya. Sampai sayap-sayapnya atau bulu-bulunya itu berganti dengan yang baru. Proses itu berjalan sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, maka seperti burung rajawali ini rebirth atau lahir kembali. Dia menjadi kuat kembali, dia dapat terbang tinggi, dia dapat mengejar memburu mangsanya kembali, dan dia dapat bertahan hidup 30 tahun lagi. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memakai ilustrasi ini untuk anak-anak Tuhan. Dalam situasi sulit seperti ini, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah situasi sulit ini membuat kita menjadi semakin kuat, menjadi semakin maju? Apakah situasi sulit ini justru semakin menghancurkan hidup kita? Semuanya terletak pada pikiran kita. Kalau pusat pikiran kita tertuju kepada situasi yang sulit, masalah-masalah, pandemi corona, resesi ekonomi, dan berbagai macam kesulitan, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi semakin lemah, kita akan menjadi semakin tidak berdaya. Tapi saat kita mengarahkan pusat pikiran kita kepada Tuhan, kepada Allah El-Olam, Raja yang kekal itu, disitulah kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan mengalami sebuah transformasi kehidupan untuk membuat kita menjadi semakin efektif, semakin maju, semakin berkembang bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kata menanti-nantikan Tuhan itu juga punya pengertian kepercayaan penuh kepada Tuhan. Lagi diingatkan bahwa Yesaya, sang nabi itu menegur umat Allah yang saat itu tidak lagi menaruh percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka meragukan bahwa Tuhan peduli dengan mereka. Mereka meragukan bahwa Tuhan itu masih bersama-sama dengan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah bersembunyi, ya kan? Tuhan sudah meninggalkan mereka. Itulah sebabnya tadi di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi seperti Tuhan menyembunyikan diri dan tidak lagi memperhatikan hak-haknya. Dan Tuhan mengingatkan mereka melalui nabinya yang bernama Nabi Yesaya ini, untuk supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kata menanti-nantikan yang berarti kepercayaan ini juga dipakai dalam Yesaya pasal 30 ayat 18. Di sana dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Artinya berbahagialah semua orang yang menaruh percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Dalam ayat yang ke-31 ini, saya suka sekali Wycliffe, ya, dalam komentarinya dia berkata demikian. Jika Allah Israel adalah sang pencipta yang maha kuasa dan penguasa tertinggi ini, maka umatnya tidak perlu khawatir bahwa masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan mereka terlalu hebat untuk dapat diatasi oleh Allah, atau bahwa Dia tidak mampu menghukum para penindas mereka yang tidak adil. Meskipun pembuangan Israel selama bertahun-tahun memberikan kesan seperti itu, kuasanya untuk menyelamatkan dan menuntut balas bagi mereka tidak pernah dapat hilang karena kelelahan ataupun lesu. Hikmatnya dalam mengatur urusan manusia sungguh di luar pengertian mereka. Kepada anak-anaknya yang kurang stamina maupun kekuatan, Dia memberikan secara limpah semua yang mereka perlukan untuk terus bertumbuh dan mencapai kemajuan rohani, asal mereka dengan percaya menantikan Dia dengan berharap dan berdoa. Wow, ini luar biasa. Wycliffe menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Kuasanya cukup untuk menolong umatnya. Dia
memelihara umatnya dalam segala kesulitan. Dia membela umatnya dari segala musuh-musuh yang menyerang umatnya. Asalkan saja umatnya, saudara dan saya, selalu percaya dengan menantikan dia dan berharap serta berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini imanmu sudah mulai kendor. Engkau berdoa sekian lama, Tuhan kenapa saya meminta pekerjaan, Tuhan belum jawab juga pekerjaan. Tuhan kenapa kok saya kena COVID-19? Kok saya sakit-sakitan? Kok anggota keluarga saya juga terpapar virus corona ini? Dan bermacam-macam hal kita ajukan kepada Tuhan dalam ketidakmengertian kita. Mungkin secara manusia itu wajar, tapi jangan pernah berkurang sedikit pun untuk mempercayai Tuhan. Tuhan masih ada, Tuhan masih hadir, Tuhan masih menyertai, kuasanya masih tersedia, cukup untuk menolong engkau, cukup untuk membela engkau. Percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan hatimu, jangan meragukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah kita akan mendapat kekuatan baru seperti yang ada pada burung Raja Wali. Jadi, bagaimana kita mendapat kekuatan baru? Itu semua terletak kepada bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan, yaitu dengan memiliki kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan setiap hari. Yang kedua, dengan memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena firman-Mu yang luar biasa. Kiranya setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini boleh dikuatkan, boleh diteguhkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jauh daripada Tuhan ditarik kembali, yang sudah mulai meragukan Tuhan dikuatkan imannya kembali oleh kuasa firman-Mu dan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau memberi kami kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus hari ini. Bersihkanlah hati kami Tuhan, agar supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap kami yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, boleh untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagi yang belum dibaptis, harap bersabar sampai waktunya nanti. Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya. Tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, dan lambungnya ditusuk tombak. Tubuhnya dihancurkan, diremukkan adalah untuk memikul hukuman dosa kita. Sebelum kita makan bersama-sama roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Allah yang berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Cawan ini berisi anggur yang adalah lambang darah Tuhan Yesus. Kita ingat ketika Tuhan Yesus disalib, darah mengalir dari tangan dan kakinya, dari kepalanya dimahkotai duri, dari lambungnya ditusuk tombak, bahkan dari sekujur tubuhnya. Firman Allah mengingatkan kita, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa.
Demikianlah darah Yesus tertumpah untuk mengampuni segala dosa kita. Sebelum kita minum bersama-sama, dengarkanlah firman Allah yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari bersama-sama kita minum anggur yang adalah lambang darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih. Tuhan sudah memberkati komuni perjamuan kudus kami hari ini. Kiranya setiap orang yang melakukannya disegarkan, dikuatkan melalui perjamuan kudus. Diingatkan bahwa betapa besar kasih Tuhan yang telah memberikan hidupnya, tubuh dan darahnya bagi penebusan hidup kami, bagi pengampunan dosa kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Bapa kami di surga, izinkan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Karuniakanlah ya Bapa anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, mohon perkenanan-Mu supaya COVID-19 dapat segera berakhir di Indonesia ini Bapa. Hanya tangan-Mu yang penuh kuasa, yang mampu untuk mengangkat COVID ini. Mohon anugerah Tuhan. Berkati pemerintah kami, Pak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Amin Ma'ruf sebagai Wakil Presiden, Kabinet Menteri, seluruh jajaran aparatur negara dari yang pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Kau bekerja di hati mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka buat sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami dan menjadi kemajuan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, tolonglah upaya pemerintah dalam mengatasi, menanggulangi resesi ekonomi. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membuat berhasil sehingga bangsa kami terhindar dari jurang resesi ekonomi. Terima kasih Bapa. Secara khusus yang berdoa untuk Pulau Bali di mana kami tinggal, di mana seluruh jemaat-Mu bekerja mencari nafkah. Engkau berkati, pulihkan pariwisata di Pulau Bali ini Bapa, supaya kami dapat bekerja dengan baik kembali dan memperoleh nafkah, memperoleh berkat, dan menjadi nyata pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu yang belum dapat pekerjaan, beri pekerjaan yang terbaik. Berikan hikmat, terobosan-terobosan baru, supaya kami dapat terpelihara dalam kasih Tuhan dalam situasi sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau melihat kalau ada jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang mundur imannya, Tuhan tarik kembali untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Sebentar kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan kuduskan hati kami, agar supaya setiap persembahan yang kami bawa sungguh menyukakan hati Tuhan dan dapat dimaksimalkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami siap menabur di ladang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan segera akhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya persekutuan kami dengan Tuhan tidak selesai, tidak lepas ketika kami mengakhiri ibadah kami. Tapi hati kami tetap terjaga di dalam hadirat Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan baru dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami menjadi seperti burung Raja Wali yang mengalami sebuah transformasi kehidupan, untuk kami dapat naik terbang tinggi, mengatasi segala masalah dan kesukaran kami. Tuhan berkati setiap keluarga. Karuniakanlah damai sejahtera di dalam keluarga jemaat-Mu. Tuhan berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu buat berhasil yang mereka kerjakan. Tuhan berkati anak-anak muda dan anak-anak kami. Berkati masa depan mereka. Jagai hidup mereka agar mereka mempermuliakan Tuhan di masa muda mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu dan disukainya kurban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.